Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam momen yang sangat baik untuk bisa melestarikan hutan, melestarikan alam, mengelola lingkungan dengan lebih baik. Kita dipertemukan dalam tahun baru Hijriah, sebuah momentum yang sangat baik untuk memperbaiki diri kita. Kali ini saya akan mengajak kepada teman-teman semua, termasuk diri saya sendiri, untuk senantiasa melestarikan hutan, mencintai alam, mengelola lingkungan dengan lebih baik. Tetap di channel Eko Ben Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah sayang terhadap diri kita sendiri, mari kita mencintai alam kita, melestarikan hutan yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting bagi pikiran kita, bagi konsep diri kita semua, bahwa alam ini apa? Alam ini adalah karunia Allah. Makanya di momentum bulan tahun baru Hijrah ini ada satu hal yang sering disampaikan oleh para ulama kita, bahwa ini adalah momentum yang sangat baik untuk memperbaiki diri. Kita hubungkan momentum untuk memperbaiki diri ini dengan tujuan kita untuk tetap melestarikan alam, mewujudkan hutan yang lestari, masyarakat yang sejahtera. Mari kita tanamkan dalam diri kita semuanya kekuatan, kesungguhan, kebulatan tekad untuk senantiasa berusaha melestarikan hutan yang kita cintai ini. Hutan yang telah memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Dari mulai produksi oksigen, ya, dari kita semua telah menghirup oksigen secara gratis dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh nikmat rasanya, dan sayang kalau kemudian kita tidak bersyukur. Salah satunya dengan cara melestarikan hutan. Hutan yang telah memberikan manfaat kepada kita yang sangat banyak. Antara lain yang tadi disebutkan. Yang lainnya lagi contohnya adalah bagaimana hutan itu bisa menyerap air dalam kondisi yang lebih baik daripada ketika tanahnya tidak berhutan. Tanahnya tidak ada pepohonannya, tanahnya tidak ada tanamannya, tanahnya gundul, tanahnya tandus. Akan sangat beda, akan sangat terasa manfaatnya, akan sangat bisa kita bedakan antara tanaman yang berhutan, antara lahan yang berhutan dengan lahan yang gundul, dengan lahan yang gersang, dengan lahan yang tidak ada tanamannya. Itu dapat dipastikan kita saja bisa membedakannya secara kasat mata. Apalagi kalau dibandingkan dengan fungsi hutan untuk melestarikan air, untuk menjaga air ini tetap ada, menjaga air ini tetap bersih, menjaga air ini tetap jernih, untuk bisa mengatur sumber daya air agar tetap bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita bisa merasakannya, kita meminumnya, kita menggunakannya untuk mandi, kita menggunakannya untuk memasak, kita menggunakannya untuk mencuci.
Ini antara lain adalah peran hutan yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Peran hutan yang sangat esensial dalam kehidupan kita. Oksigen dan air, ini dua hal yang menjadi kebutuhan nyata bagi kita. Yang menjadi kepentingan kita semuanya, tidak hanya pengelola hutan, tidak hanya penggarap hutan, tetapi kita semua, bahkan yang jauh dari kawasan hutan, turut merasakan fungsi dan manfaat hutan. Karena itu, upaya melestarikan hutan menjadi tugas, menjadi kewajiban kita semuanya. Di momentum bulan Hijrah ini, kita membulatkan tekad, menyadarkan diri kita semuanya, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita semuanya, agar bertekad, punya kekuatan, punya azam, punya alasan, punya kekuatan pikiran, kekuatan hati untuk bisa melestarikan hutan, melestarikan alam, melestarikan lingkungan. Bersahabat dengan alam, bersahabat dengan hutan, bukan memusuhinya. Ini satu hal yang penting yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Mudah-mudahan ketika kebulatan tekad ini sudah tertanam dalam diri kita semuanya, nanti ada upaya-upaya, ada jalan untuk bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan, permasalahan masalah-masalah alam yang sekarang banyak menimpa diri kita. Ada pencemaran lingkungan, ada penggundulan hutan, ada pembuangan limbah, ada penataan sampah, dan lain sebagainya. Masih banyak PR-PR alam, PR-PR lingkungan, PR-PR hutan yang perlu kita selesaikan. Tidak mudah memang, tapi kalau kita mau bekerja sama, kita semuanya mau untuk berusaha membersihkan sampah, mengurangi sampah, mengelola hutan dengan baik, melestarikan hutan, menanam pohon. Itu adalah bagian dari upaya-upaya kecil, upaya-upaya sederhana yang bisa kita lakukan. Kita semuanya harus menyadarkan diri kita semua untuk terus-menerus bersahabat dengan alam, untuk terus mencintai alam, untuk bisa melestarikan hutan. Sepertinya hutan ini tidak memberikan fungsi secara langsung kepada kita. Sebagian besar orang mengatakan demikian. Hanya orang-orang yang tertentu yang berkecimpung langsung dalam hutan dan kehutanan yang merasa bagian dari kelestarian hutan. Tetapi masih banyak ternyata orang yang sepertinya tidak memahami. Perlu pemahaman lanjutan, perlu penyadaran termasuk diri kita semua agar fungsi hutan, manfaat hutan itu tetap lestari. Kita perlu menjaganya, perlu melestarikannya, perlu berbuat untuk melestarikan hutan, melestarikan alam, mengelola lingkungan dengan cara yang lebih baik. Cukup sudah kita melakukan kejahatan-kejahatan terhadap alam, kerusakan lingkungan, perbuatan-perbuatan yang memusuhi lingkungan kita. Saatnya di bulan Hijrah, di tahun baru Hijrah ini, kita bangkit, menyadarkan diri kita semuanya, diri kita sendiri, teman-teman, keluarga kita, untuk turut berkontribusi melestarikan hutan, melestarikan alam, mengelola lingkungan dengan cara yang lebih baik. Semoga hutan kita tetap lestari, alam bersahabat dengan kita,
lingkungan mendukung apa yang kita kehendaki, apa yang kita cita-citakan. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk bekerja sama, saling bahu-membahu, mengelola lingkungan dengan cara yang lebih baik, melestarikan hutan, mencintai alam untuk kehidupan yang lebih baik. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, komennya. Silakan dibagikan. Semoga manfaatnya bisa lebih terasa kepada banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.